marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, channel Kamu Muslim official lagi bersilaturahim di tempatnya Pak Demak dalam acara rutinitas Yasinan Al-Ikhlas yang bertempat di Pak Demak, Jalan Semut. Ya, Pak Demak. Semut Ujung. Pokoknya Jalan Semut bisa dilewatin manusia itu jalannya Pak Demak. Langsung kita bertemu kepada saudara-saudara semua. Penjaringan. Ada Pak Muti. Bersama Pak Kamiran. Jos. Bersama Pak Ustadz. Monggo. Pak Haji. Gus Miftah. Niki Om Jalil. Om Jalil nah niki. Saya ngerti soalnya. Ini Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang kami muliakan, para sesepuh, Pak Dul Hadi, Mas Wahid, Kang Masku, Sutejo, kita kenal di sini Sutejo, sebut Sutejo aja. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada siang hari ini kita atas rahmat dan hidayahnya kita bisa menghadiri majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berilah pengembalan risalah dan insyaallah syafaatul uzma kita akan selalu diharapkan, dan mudah-mudahan kita semua beserta juga ahli kita, zuriyah kita, keluarga kita nanti bertemu di telaga Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di penghujung tahun biasanya ini penutupan untuk sementara karena ibadah Ramadan. Itu nanti banyak kegiatan-kegiatan, kayak misalkan di tempat saya adalah nanti full, juga ada kegiatan-kegiatan Ramadan, ada buat anak-anak, buat remaja, buat ibu-ibu, dan juga buat jamaah secara umum. Itu pastinya di tempat-tempat majelis-majelis taklim, juga nanti di masjid-masjid musola juga akan padat dengan kegiatan-kegiatan yang demikian. Sebagaimana biasa, dan saya hanya mengingatkan, mungkin ada yang baru hadir kali ini, saya bukan orator yang baik, saya tidak bisa menyusun kata-kata dengan indah, dengan baik, tetapi saya coba untuk, karena tugas waktu itu dari pengurus inti ini Mas, jadi ditunjuk untuk memberikan apa lah ini namanya, dan saya menyanggupi, tetapi cobalah kita belajar bareng-bareng untuk membaca kitab yang paling kecil ini, punya Syekh Al-Albani, Syekh An-Nawawi rahimahullah. Syekh An-Nawawi ini bukan Al-Bantani, tetapi
dari Damaskus ya, yang Riyadhus Shalihin, kemudian diringkas menjadi 40 hadis saja. Dan pada kesempatan yang lalu sudah hadis yang keempat. Mohon nanti kakanda saya ini nanti bisa menambahkan, karena ini kebetulan nih hadis yang kelima ini, seingat saya, coba nanti kita baca bersama-sama, adalah hadis yang krusial mas, tentang bid'ah ini. Makanya tadi saya sudah pesan sama Pak Ketua, yang Pak Muslim jangan dikasih mic, nanti kalau dikasih mic pertanyaannya banyak ya. Soalnya beliau paling kritis di sini. Nah, Pak Muslim baru berapa 3 kali ketemu sama beliau ya. Maklum saya mabur dari tahun 85, jarang pulang, jadi apalagi orang pasar itu nggak pernah ngendong, nggak pernah kumpul-kumpul. Kalau sudah tutup warung itu udah temboknya tertutup tinggi, nggak keluar lagi. Kalau keluar itu paling ke sawah main layang-layang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima dari Arba'in An-Nawawi. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin, ibunya para mukmin, Ummi Abdillah, yaitu yang diberi paraban bahasa wedung kita, atau kunyah adalah ibunya Abdillah, yang bernama siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan pertama nih dikeluarin. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bapaknya Bakar, namanya sebenarnya siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Pak Haji siapa namanya? Bapaknya Pak Siapa Haji. namanya? Pak Haji Markoni. Abu. Ya, Abu ya Kalau Bapak. Pak Abu belakang rumah saya itu adalah dagang soto, itu paling enak di Wedung zaman itu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada di belakang itu. Namanya sebenarnya adalah Utsman. Jadi sebenarnya namanya itu Utsman. Ini yang kadang-kadang banyak orang tidak tahu. Seperti misalkan yang ngarang kitab ini adalah namanya Al-Imam An-Nawawi. Itu namanya adalah Yahya Abu Zakaria Yahya. Jadi judulnya adalah Abu Zakaria karena anaknya adalah Zakaria. Namanya tuh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari desa namanya Nawa. Damaskus itu negara atau wilayah zaman dulu, namanya kota Madya zaman sekarang atau provinsi adalah dari Damaskus. Itu nama aslinya. Nggak ada, waduh ya udah. Kalau begitu ini tas ditutup lagi, jadi vouchernya nggak usah keluar. Kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada beliau Aisyah dan juga bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man sapa wonge, aduh ini namanya Ustaz Arifin dulu begitu. Man barang siapa ahdatsa yang mengabarkan hal-hal yang baru. Dalam artian di sini secara luas adalah mengada-adakan atau mengamalkan ibadah-ibadah fi amrina, di dalam amrina. Amrina itu adalah masalah agama kami. Hadza yang ini yaitu artinya adalah agama Islam. Malaisa minhu, dan tidak ada ajaran di dalamnya, tidak diajarkan di dalamnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Inilah usul fikihnya semua amal ibadah. Kuncinya di dalam ibadah itu begini. Semua penyembahan, semua ibadah itu hukumnya haram. Coba dengerin.
semua ibadah itu hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau nggak diperintahkan maka tidak ada itu ibadah-ibadah. Sholat tidak diperintahkan maka tidak ada sholat. Puasa tidak diperintahkan maka tidak ada puasa. Jadi pada dasarnya ibadah itu hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Yang kedua, masalah makanan. Semua makanan itu hukumnya halal kecuali yang diharamkan. Kalau itu tidak diharamkan, makan aja semuanya. Halal hukumnya. Itu prinsip di dalam usul fikih. Jadi ahli usul semua sepakat inilah usul fikih. Jadi kalau ibadah harus nunggu diperintah. Perintahnya ada, aqimus sholat, kita wajib sholat. Wajib zakat. Wasoma Ramadan, kita wajib puasa Ramadan. Dan tidak ada dalil puasa dalail setahun penuh, nggak ada. Jadi ibadah nggak usah dilakukan. Karena itu adalah takut kita nanti adalah bahwa rodun ditolak. Apalagi hadis yang lain adalah maka dia ambillah maq'adahu finnar. Kalau sudah demikian maka tempatkan diri kalian atau ambillah tempat duduk kalian di neraka. Jangan sampai kita nanti masuk ke dalam. Nah ini hadis yang krusial. Makanya saya mohon maaf nanti kalau jangan salah persepsi, jangan salah ini, nanti kita akan saya garis bawahi nanti, insya Allah. Ini riwayat Al-Bukhari wa Muslim, ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini saya sisipkan. Ada orang-orang zaman sekarang nih memakai pendapatnya Imam Syafi'i. Mana hadisnya? Nggak ada di dalam Bukhari, nggak ada. Ini orang nggak tahu sejarah. Imam Bukhari lahir kapan? Imam Syafi'i itu udah meninggal dan Imam Malik itu adalah ahli hadis. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis banyak, tetapi beliau lebih jago di bidang fikih. Jadi terkenalnya adalah fikih. Imam Ahmad bin Hanbal terkenalnya adalah perawi hadis. Imam Malik. Nah seperti itu. Jadi jangan diartikan wah dia kan bukan ahli hadis. Hadisnya banyak. Mana ada hadis yang diriwayatkan misalkan Abu Bakar As-Siddiq? Nggak ada. Tapi dia adalah orang alim di antara para sahabat. Nah memang waktunya yang pendek, hanya 2 tahun beliau hidup setelah Rasulullah wafat. Maka disinilah tidak sempat untuk mengajarkan, meriwayatkan hadis-hadis yang banyak. Karena beliau menghadapi pembangkang-pembangkang yang saat itu adalah wajib hukumnya untuk zakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat, tetapi pada pembangkang tidak mau setor zakat. Kita lanjutkan. Wafi riwayatkan, dan di dalam riwayat yang lain di Muslim, ada di Sahih Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi, dan tidak ada dasarnya terhadap amalan itu, amruna, dan ini hubungannya adalah tentang ibadah, tentang agama, fahuwa raddun, maka itu pun juga tertolak. Ini riwayat Imam Muslim, pendek. Saya nggak berani untuk menjelaskan dan lain-lain. Coba kebetulan ini mungkin saya tulis kapan ini. Coba kita kalau membaca surat Al-Imran ayat yang ke-31 bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mengatakan bahwa cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan wahai Nabi kepada umat kalian adalah fattabi'un, ikuti aku. Jadi bukan versi yang lain, tapi bagaimana Al-Quran versinya Allah kemudian dijelaskan dan dijabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan, disabdakan, dan juga takrir juga, itu artinya hadis-hadis. Tapi ingat hadis-hadis yang sahih tentunya di sini yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Terus kalau di situ belum komplit,
Nah, disinilah ranahnya ijtihadiyah. Yang tadi saya sudah awali ngumpul-ngumpul di depan. Kalau ada ajaran Nabi yang berupa pilihan, tadi kebetulan saya sebutkan, ada orang yang mengatakan doa iftitah atau istiftah, itu namanya dua, artinya sama, membuka artinya. Ada yang mengatakan 9, tetapi menurut jumhur ulama yang 3 hadis itu dianggap lemah untuk ini. Jadi jumhur ulama sepakat bahwa hanya 6. Kalau kita biasanya kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau orang-orang Muhammadiyah ngambil yang versi yang lain, Allahumma ba'idni baina wa bain, dan seterusnya, khotoyaya dan seterusnya. Semuanya ada 6. Jadi kalau ada yang iftitah seperti ini, ya itu ajaran Nabi. Yang begini ya ajaran Nabi. Contoh lagi misalkan mengenai telunjuk, tadi kebetulan di awal di depan tadi sudah disinggung-singgung. Nah, saya jelasin juga di sini. Telunjuk itu ada 2 hadis yang sahih, yaitu yang satu Rasulullah menegakkan jari telunjuknya. Yang satu adalah Rasulullah menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Maka kalau ada pilihan kayak begini, nggak usah diperebutkan, nggak perlu dipertentangkan, semuanya diajarkan. Jadi hal-hal yang tidak dipastikan, maka jangan membuat satu kepastian. Contoh lagi, kita yang biasanya orang-orang NU biasanya kan 20 rakaat kalau tarawih tuh. Nah, maka Rasulullah pun juga nggak pernah, tetapi inilah kata Umar bin Khattab, inilah bid'ah. Dalam artian bid'ah di sini adalah pembaruan atau hal yang baru. Ini secara lugo, secara arti kata, bukan secara istilah atau maknawi, bukan. Bid'ah di sini. Makanya kadang-kadang ribut bid'ah atau bid'ah. Maka kita coba telusurin bagaimana sih sebenarnya apa itu bid'ah. Jadi kalau sudah di sini, inilah bid'ah versinya Umar bin Khattab. Karena Rasulullah tidak pernah menentukan 8 rakaat, 20 rakaat atau 36. Waktu itu sahabat-sahabat ada yang 36, ada yang 40, itu di masjid Nabi semua. Dan itu tidak dilarang. Artinya apa? Boleh. Kenapa juga yang 8 benci ke 20, yang 20, semuanya tidak ditentukan, semuanya tidak dibatasi. Kalau hal yang tidak dibatasi, nggak usah mengada-ngada bikin batasan-batasan sendiri. Oke. Witir. Nah, kalau witir artinya ganjil, maka ya 1 rakaat atau 2 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat, 9 dan 11 rakaat. Itu pun juga dicontohkan. Kita mungkin jarang ya yang sholat witir sampai banyak, itu jarang. Kalau 1 rakaat salam. Kalau 3 bagaimana? Maka 3 rakaat salam. Sebenarnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu itu mengajarkan, dan ini adalah imam-imam yang lain, maka 2 rakaat yang pertama, coba nanti tanya misalkan Ustadz Bahar, misalkan Ustadz siapa, insya Allah akan menjelaskan bahwa 2 rakaat yang pertama itu adalah sholat sunnah 2 rakaat pembuka. Coba logikanya begini, sholat secara istilah di sekolah-sekolah itu, yaitu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Oke, kita ambil. Kalau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ada berapa rakaat? Ada berapa salam? 2 salam. Nah, kalau sudah ditutup salam selesai. Nah, kalau 2 rakaat, apakah bisa ditutup witir? Nanya sama Ustadz Bahar, nanya sama Ustadz yang lain, pasti nanti akan menjelaskan bahwa itu adalah pembuka, sholat pembuka. Cuma jarang disampaikan kepada kita, sehingga kita tahunya itu adalah apa?
3 rakaat itu ditutup dengan 2 salam dan takbiratul ihramnya 2 kali. Itu 2 sholat atau 1 sholat? Coba, kita kan nggak pernah protes tuh, dan kita dari guru-guru kita tuh sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Lah kalau 2 rakaat sudah ditutup salam, sudah selesai belum? Cuman jarang ustadz yang menjelaskan detail seperti ini. Kita ini sering belajar pakai telinga. Nah kalau sudah kayak begitu kita ikut. Cuman harusnya ustadz menjelaskan. Beliau itu membaca kitabnya tuh tinggi-tinggi, tetapi jarang yang menjelaskan. Nah niatnya bagaimana? Niat itu ada di dalam Innamal a'malu binniyat, dan niat itu Imam Syafi'i mengatakan niat itu di hati. Itu niat. Ada orang usolli tapi hatinya tidak niat, nggak sah itu. Karena niat itu ada di dalam hati. Dari ulama manapun, kiai manapun akan mengatakan niat itu di dalam hati. Baca usolli untuk membimbing hati agar benar-benar niatnya. Nah, itu benar. Jadi nggak salah juga usolli. Tetapi ingat, kalau misalkan ada orang tidur, yang Pak Mamudi tadi pagi itu fotonya, aduh tidur enak bener gitu kan. Nah, jangan aku tadi malam gelisah karena pusing ya minum obat 2. Nah, alhamdulillah pagi-pagi bisa ke sini. Nah, itu coba ada orang tidur terus kemudian bangun, kayak adik saya soalnya ngalamin, cuman jalan. Terus dia melakukan gerakan-gerakan sholat, sah nggak sholatnya? Enggak, karena dia nggak niat. Innamal a'malu binniyat. Niat sesungguhnya. Wa kullu imri'in ma nawa. Hadis yang pertama yang kita sudah bahas. Jadi niatnya ada di dalam hati. Mau usolli 1000 kali, kalau hatinya tidak niat sholat, orang mabuk misalkan karena hafal, ngelindur ya, ngigo. Ini ada orang yang nggak bisa bahasa Jawa ya, nah, ngelindur tuh ngigo. Ngigo sah nggak ibadahnya? Ya nggak sah. Hatinya nggak niat. Jadi niat itu di dalam hati. Kalau kita baca usolli itu adalah untuk mengkonsentrasikan diri agar di dalam hati kita benar-benar niat. Ya, jadi di situ. Makanya kalau ada yang berkali-kali, tolong itu dikagetin aja dan kemudian nanti dirupiah, karena ini adalah kerjaan setan. Nah, yuwas bisu sutu apal semua kita. Nah, makanya bisikan-bisikan syaitan kalau mendengar suara adzan harus mendengarkan, maka ya jangan ikutin setan. Kita berhenti sejenak untuk mendengarkan adzan yang baru dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.